Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sinto Markobi. Saya akan menjelaskan materi saya, kimia analisis permakanometri. Definisi: permakanometri adalah penetapan kadar zat berdasarkan hasil oksidasi dengan KMnO4. Metode permakanometri didasarkan pada reaksi oksidasi ion permakanan. Oksidasi ini dapat berlangsung dalam suasana asam, netral, dan alkalis. Kenaikan konsentrasi ion hidrogen akan menggeser reaksi ke kanan reaksi dalam suasana alkalis. Yang pertama, MnO4 plus tambah 3E menghasilkan MnO42. Yang kedua, MnO42 plus tambah 2H2O tambah 2M menghasilkan MnO2 tambah 4OH plus MnO4 tambah 2HO tambah 3E menghasilkan MnO2 tambah 4OH. Standarisasi KMnO4. Larutan KMnO4 dapat disentralisasi dengan larutan standar dengan H2CO24 atau Na2CO24 dengan mereaksikan 10 ml H2C2O4 dengan 10 ml larutan H2SO4 1 M ke dalam air lemenyer. Selanjutnya dipanaskan dengan kompor listrik dalam ruangan asam hingga suhu 70 Celcius. Warna dari H2SO4 dan H2CO24 mula-mula tidak berwarna, kemudian dititrasi dengan KMnO4 tetes demi tetes. Dalam titrasi permakanometri tidak dibutuhkan indikator karena perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda menunjukkan titik akhir. Suatu titrasi warna yang diperoleh pun harus sudah dalam keadaan tetap. Artinya saat melakukan pengadukan warna merah muda yang muncul tidak hilang. Hal ini menunjukkan titik kestabilan. Dalam hal ini terjadi reaksi oksidasi dan reduksi. Oksidasi H2C2O4 CO2 tambah 2H tambah 2E. Reduksi MnO4 tambah 8H tambah Mn2 plus tambah 4H2O. Dan dalam percobaan standarisasi larutan KMnO4 diperoleh molaritasnya sebesar 0,021 m. Pembuatan larutan baku asam. Larutan baku asam yang dibuat adalah larutan asam klorida 0,1 m. Larutan ini dibuat dengan cara pengeceran larutan asam klorida PK. Dari perhitungan pengeceran dapat dihitung banyaknya HCl 36% dengan massa jenisnya 0,09 gram cm yang digunakan untuk membuat 1L larutan baku sekunder HCl 0,1 m adalah sebanyak 9,3 cm. Pembuatan larutan baku basa. Larutan baku basa yang dibuat adalah larutan NaOH 0,1 m. Larutan ini dibuat dengan cara penimbangan padatan NaOH lalu dilarutkan dalam air. Dari perhitungan konsentrasi dapat dihitung banyaknya NaOH padat yang diperlukan untuk membuat 1L larutan baku sekunder NaOH 0,1 m adalah sebanyak 4 gram. Diolit. Diolit adalah mineral kristal alumina silikat berpori terhidrat yang mempunyai struktur kerangka 3 dimensi terbentuk dari tetrahedra SiO4 4 dan AlO4 5. Kedua tetrahedra di atas dihubungkan oleh atom-atom oksigen menghasilkan struktur 3 dimensi terbuka dan berongga yang di dalamnya diisi oleh atom-atom logam, biasanya logam-logam alkali atau alkali tanah, dan molekul air yang dapat bergerak bebas. Umumnya struktur zeolit adalah suatu polimer anorganik berbentuk tetrahedra untuk TO4 di mana T adalah Si4 tambah atau Al3 tambah dengan atom O berada di antaranya dua atom T. Gambar pertama oksigen, yang kedua silikat atau alumina. Karbon aktif. Karbon berpori atau lebih dikenal dengan mana karbon aktif digunakan sebagai adsorben untuk menghilangkan warna pengolah limbah pemurnian air. Karbon aktif adalah arang yang telah mengalami perubahan sifat-sifat fisika dan kimianya karena dilakukan perlakuan aktivitasi dengan aktivator bahan-bahan kimia ataupun dengan pemanasan
pada temperatur tinggi secara umum. Aktivitas adalah mengubah karbon dengan daya serap rendah menjadi karbon yang mempunyai daya serap tinggi. Logam berat besi Fe. Besi Fe adalah logam berwarna putih keperakan dan dapat dibentuk Fe di dalam susunan unsur berkala termasuk golongan logam golongan dengan berat atom 56 bemol, nomor atom 26 dan bervalensi 2 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi saya, terima kasih.